Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyaunina, siswi IAIN Purwokerto, Fakultas Dakwah, kelas 1 KPIA. Di sini saya akan memaparkan materi ke-6 dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Untuk pengertian dari hadis sendiri, barangkali ada yang belum tahu, kalian bisa cari dari berbagai sumber yang tentunya terpercaya, atau kalian juga bisa membaca buku, membuka kitab, atau kalian juga bisa bertanya kepada teman atau guru-guru yang lebih mengetahuinya. Oke, langsung masuk saja ke unsur-unsur hadis. Di sini saya akan memberikan satu contoh hadis. Dan mari kita baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Handalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang mana di sini saya memberikan dua garis bawah dengan warna yang berbeda tentunya. Yang pertama warna merah dan yang kedua itu berwarna. Untuk yang berwarna merah sendiri itu dinamakan dengan sanad. Sedangkan sanad menurut bahasa itu artinya sandaran. Dan menurut istilah itu artinya keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Nah, dalam hadis ini yang dinamakan dengan sanad itu dimulai dari Ubaidullah bin Musa sampai Umar radhiyallahu anhuma. Berarti sanad itu bisa diartikan sebagai mata rantai atau orang-orang yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, untuk haddatsana di sini tidak saya garis bawah karena ini tidak masuk ke dalam sanad, melainkan nanti masuknya ke dalam sekot periwayatan hadis yang nanti akan dijelaskan setelah ini, masih dalam bab ini. Oke, kemudian untuk garis biru itu dinamakan dengan matan. Nah, matan itu sendiri artinya secara bahasa itu punggung jalan yang keras dan tinggi. Sedangkan matan secara istilah itu bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayah. Apakah hadis tersebut masuk ke dalam hadis qauliyah ataukah fi'liyah ataupun takririyah. Nah, kemudian untuk qala Rasulullah SAW, kenapa di sini tidak saya garis bawah? Karena qala Rasulullah itu tidak merupakan matan dan juga tidak merupakan hadis, melainkan hanya sebagai petunjuk atau sebagai tanda bahwa hadis yang tertera di sini itu merupakan hadis qauliyah, fi'liyah ataupun takririyah. Oke, kemudian setelah unsur-unsur hadis, kita lanjut ke mukharijul hadis. Nah, mukharijul hadis itu apa? Adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Mukharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Nah, dalam mukharijul hadis itu ada 5 tingkatan. Yang pertama atau tingkatan terendah itu ada at-thalib, yang artinya orang yang sedang belajar hadis. Kemudian satu tingkat di atas at-thalib itu ada al-muhadditsun, yang artinya orang yang mengalami dan menganalisis hadis dari segi riwayah dan diroyahnya. Kemudian yang ketiga itu ada al-hafidh, yaitu orang yang menghafal minimal 300.000 hadis. Kemudian di atasnya lagi ada al-hakim, yaitu orang yang menguasai hal-hal yang berhubungan dengan hadis secara keseluruhan, baik ilmu maupun musalahul hadisnya. Kemudian yang kelima atau yang tertinggi itu ada amirul mukminin fil hadis. Ini adalah tingkatan tertinggi dari 5 tingkatan mukharijul hadis ini. Menurut Syekh Fathuddin bin Said An-Nas, al-muhaddits pada zaman sekarang adalah orang yang bergelut atau sibuk mempelajari hadis baik riwayah maupun diroyah, mengkombinasikan perawinya dengan mempelajari para perawi yang semasa dengan perawi lain sampai mendalam, sehingga ia mampu mengetahui guru dan gurunya si guru perawi sampai seterusnya. Kemudian setelah mukharijul hadis ada metode periwayatan hadis. Jadi dalam periwayatan hadis itu ada beberapa metode, yaitu ada 8 metode dengan 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan tertinggi, kemudian sedang, kemudian terendah. Nah, dalam tingkatan tertinggi itu ada 3 metode periwayatan. Yang pertama metode samai. Samai itu dalam bahasa Arab artinya mendengarkan. Langsung saya kasih contohnya. Contohnya itu adalah seorang murid yang belajar atau
menerima riwayat hadis dari sang guru atau sang syekh, yang mana itu berkumpul dalam suatu majelis atau dalam suatu forum seperti itu. Baik itu muridnya sendirian, misalkan si A sendiri, ataupun bisa juga dengan si B, si C, si D, dan seterusnya. Yang mana intinya dalam suatu majelis itu ada seorang murid dan ada seorang guru. Nah, seorang guru itu memberikan hadis. Nah, kemudian sang murid itu mendengarkan secara langsung, yang artinya murid dan guru bertatapan secara langsung. Dalam metode samai ini ditentukan sebagai metode tertinggi dari beberapa metode periwayatan hadis yang ada. Kemudian setelah metode samai ada metode qiraah. Qiraah dalam bahasa Arab itu artinya membaca. Maksudnya adalah seseorang membaca hadis sedangkan syekh mendengarkan bacaannya. Baik seseorang itu atau murid itu membaca sendiri atau mendengar murid lain yang membaca di hadapannya. Baik juga bacaan itu dari hafalannya atau dari tulisan yang ada di dalam kitab yang telah dikoreksi oleh syekh, atau baik langsung didengarkan syekh atau orang yang dipercaya untuk mendengarkannya. Mayoritas muhaddisin ini menyebut metode qiraah ini dengan al-ardu atau ardu al-qiraah, atau dalam metode pengajaran disebut dengan istilah sorogan. Nah, untuk hukum periwayatannya sendiri, jumhur ulama memperbolehkan metode ini, bahkan meletakkan metode qiraah ini satu tingkat di bawah metode samai. Kemudian masih di tingkatan tertinggi ada metode ijazah, yang mana menurut bahasa artinya membolehkan atau mengizinkan. Misalnya, seorang murid diizinkan meriwayatkan suatu ilmu dari guru. Seorang murid yang telah menamatkan studi diberi ijazah, yang artinya sang murid itu diizinkan keluar dari sekolah. Sedangkan ijazah menurut istilah yaitu izin seorang alim kepada seorang murid atau lebih untuk meriwayatkan sebagian periwayatannya, baik secara ucapan atau tertulis. Contohnya seperti ini, ucapan seorang guru kepada muridnya. Aku ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam metode ijazah biasanya tidak dibacakan atau dibacakan tetapi hanya sebagian saja dari isi kitab tersebut. Metode ijazah ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya, seorang murid yang sudah ahli atau layak menerima ijazah karena adanya kemampuan memahami apa yang diijazahkannya, dan naskah murid hendaknya dipaparkan sesuai dengan aslinya. Kemudian, tingkatan kedua itu ada tingkatan sedang, ada munawalah dan mukatabah. Munawalah secara bahasa itu artinya memberi atau menyerahkan. Maksudnya itu seorang guru atau syekh memberikan kitabnya kepada murid, ia disuruh menyalin kitab tersebut, atau si murid itu dipinjamkan kitab oleh sang guru. Bisa juga dalam bentuk rawi, menyerahkan satu kitab kepada gurunya yang kemudian dikembalikan kepadanya lagi setelah diperiksa oleh gurunya. Misalnya, seorang syekh mengatakan, ini dari hadisku, atau ini dari apa yang saya dengar dari si fulan. Dan hukum periwayatan metode munawalah apabila disertai dengan ijazah maka hukumnya boleh. Bahkan metode munawalah ini merupakan metode tertinggi dalam metode ijazah. Sedangkan munawalah yang tidak disertai dengan ijazah menurut pendapat yang sahih itu tidak diperbolehkan. Kemudian setelah munawalah ada mukatabah, yang secara bahasa itu artinya bertulis-tulisan surat atau berkorespondensi. Maksudnya adalah seorang syekh menulis apa yang ia dengar untuk murid yang hadir maupun yang tidak hadir dari majelis dengan tulisan syekh itu sendiri atau dengan perintah syekhnya untuk dikirim kepadanya melalui orang terpercaya. Untuk hukum metode mukatabah ini apabila disertai dengan ijazah maka dapat diterima dan sama dengan tingkatan metode munawalah berijazah dalam kualitas dan keabsahannya. Adapun mukatabah apabila tanpa ijazah itu terjadi pro dan kontra di kalangan para ulama. Di antara mereka melarang dan yang lain memperbolehkannya. Menurut pendapat yang sahih itu diperbolehkan, yaitu pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, karena menurut mereka tulisan seorang syekh dengan sesamanya atau kepada muridnya itu memberikan isyarat makna ijazah. Kemudian setelah tingkatan sedang ada tingkatan terendah, yaitu i'lam,
wijadah, dan wasiyah. Yang pertama i'lam, yaitu yang artinya secara bahasa berarti memberitahu atau memberi informasi. Maksudnya seorang syekh memberi informasi kepada muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini yang ia dengar atau yang ia riwayatkan tanpa memberi ijazah secara eksplisit. Eksplisit itu maksudnya jelas, tegas, dan tidak berbelit-belit. Hukum periwayatannya diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang memperbolehkan dengan alasan informasi seorang syekh secara implisit mengandung ijazah dalam periwayatan. Seorang syekh yang sikoh dan amanah tidak mungkin mengaku menerima hadis yang ia tidak mendengar. Informasi syekh kepada muridnya tentang periwayatan menunjukkan adanya indikasi ridho dari syekh terhadap tahammul ada. Di antara mereka juga ada yang melarang, yaitu pendapat yang sahih, karena terkadang syekh menginformasikan bahwa hadis ini periwayatannya salah atau tidak boleh diriwayatkan karena adanya cacat, kecuali jika disertai dengan ijazah. Kemudian yang kedua ada metode wijadah, yang secara bahasa itu artinya mendapat. Maksudnya adalah seseorang mendapatkan sebuah atau beberapa tulisan hadis yang diriwayatkan seseorang oleh seorang syekh yang ia kenal, tetapi ia tidak mendengar dan tidak ada ijazah daripadanya. Misalnya, aku temukan dalam kitab si fulan begini, atau si fulan berkata begini dalam kitabnya, tidak dengan cara mendengar secara langsung. Kemudian yang terakhir ada metode wasiyah, yang itu seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Riwayat yang seorang terima dengan jelas, wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. Kemudian setelah metode periwayatan hadis, kemudian ada sigot tahammul wal ada. Sigot itu artinya cara gampangnya itu seperti lafal-lafal yang digunakan ketika meriwayatkan sebuah hadis. Nah, di sini ada yang pertama dari sigot samai, ada 6 sigot. Yang pertama itu sami'atu, artinya aku mendengar. Kemudian kedua ada hadatsana, yang artinya si fulan memberitakan kepada kami, sedangkan hadatsani si fulan memberitakan kepadaku. Jadi kalau na itu bermakna kami, kalau ni itu bermakna saya atau aku. Kemudian yang ketiga ada akhbaroni atau akhbarona, artinya itu sama dengan haddatsana dan haddatsani. Kemudian yang keempat ada amba'ani atau amba'ana, itu artinya sama. Yang kelima ada qolali, artinya si fulan berkata kepadaku. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu ada dzakaroli, artinya si fulan menyebutkan kepadaku. Itu sigot untuk sigot metode samai. Kemudian yang kedua ada sigot dari metode qiraah, ada 4 sigot. Yang pertama qara'tu ala fulan, artinya aku membaca di hadapan si fulan. Kemudian yang kedua ada quri'a alaihi wa ana asma'u atau faqiratihi, dibaca di hadapannya dan aku mendengarnya atau diakui bacaannya. Kemudian yang ketiga ada haddatsana qira'atan alaihi, ia memberitakan kepada kami dengan membaca di hadapannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir akhbaroni atau akhbarona, yaitu memberitakan kepadaku atau kami, karena pengakuan syekh terhadap bacaan muridnya sama dengan pemberitaan kepadanya. Setelah 2 sigot ini masih ada sigot yang lain, yaitu sigot ijazah. Sigot ijazah itu ada 4. Yang pertama ajazani fulanun, artinya si fulan memberikan ijazah kepadaku. Yang kedua haddatsana ijazatan, artinya si fulan memberitakan kepada kami dengan cara ijazah yang dicampur dengan metode samai. Yang ketiga ada akhbarona ijazatan, si fulan memberitakan kepada kami dengan ijazah atau ijazah dicampur dengan qiraah. Kemudian yang keempat ada anba'ana, yaitu si fulan memberitakan kepada kami. Ini berlaku bagi mutaakhirin. Kemudian setelah ijazah ada sigot dari metode munawalah. Ada 3. Yang pertama nawalani wa ajazani, yang artinya si fulan memberikan hadis kepadaku dan memberi ijazah untuk meriwayatkan. Yang kedua ada haddatsana munawalah, artinya memberitakan kepada kami dengan metode munawalah. Itu munawalah dicampur dengan metode samai. Yang ketiga yang terakhir akhbarona munawalatan wa ijazatan, artinya memberitakan kepada kami dengan metode munawalah dan ijazah.
Kemudian masih ada lagi sighotnya, yaitu sighot mukatabah. Sighot mukatabah ada dua. Yang pertama, kataba ilayya fulanun, artinya si fulan menulis surat kepadaku. Kemudian yang kedua ada haddatsani fulanun au akhbaroni kitabatan, artinya si fulan memberitakan kepadaku atau memberitakan kepadaku melalui surat, yaitu metode munawalah bercampur dengan metode samai dan metode qiraah. Setelah itu ada metode ada sighot dari metode i'lam, yaitu hanya ada satu, a'malani syaikhi bikada, artinya syekhku memberikan informasi kepadaku begini, dan begini, kayak gitu. Kemudian selanjutnya masih ada dua sighot lagi, yaitu sighot wijadah. Di situ ada dua sighot. Yang pertama, wajadtu fi kitabi fulanun, yang kedua wajadtu bi khatti fulanun. Kemudian setelah itu ada sighot wasiyah, ada dua juga. Yang pertama, akhbaroni fulanun bil wasiyah, itu artinya si fulan memberitakan kepadaku dengan cara wasiat. Kemudian yang kedua ada auso ilayya fulanun bi kitabin, artinya si fulan mewasiatkan kepadaku dengan kitab. Nah, keenam dari mata kuliah ulumul hadis, yaitu unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Tadi sudah dijelaskan mulai dari unsur-unsur, kemudian Bukharijul hadis, kemudian ada metode periwayatan hadis, dan ada sighot tahammul wal ada. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang, boleh di komen saja di bawah video ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.